Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat Tuhanlah akhirnya tugas akhir semester mata kuliah bahasa Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga tugas akhir semester ini dapat memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik bagi penonton. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Graciela sebagai moderator pada tugas hari ini. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 7. Baik, ada Bella Oktaviani dengan NIM 2311081154010008. Ada Juani Tria dengan NIM 23110811540117. Ada Juwita Herdina Poludinting dengan NIM 23110811540118. Ada Maria Miranda dengan NIM 23110811540123. Ada Marcelina Septiana Rika dengan NIM 2311081154011026. Dan ada saya sebagai narasumber Nadia Graciela Sinako dengan NIM 2311081154011034. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan diskusi mengenai diabetes mellitus pada ibu hamil. Yang pertama, pada bagian nomor 1, latar belakang dan rumusan masalah akan dibawakan oleh Marcelina Septiana Rika. Yang kedua, tujuan penulisan dan kajian teori akan dibawakan oleh Bella Oktaviani. Pada bagian bab 2, patofisiologi diabetes mellitus dan patofisiologi diabetes mellitus pada ibu hamil akan dibawakan oleh Juwita. Kemudian faktor risiko dan gejala diabetes mellitus pada ibu hamil akan dibacakan oleh Mira. Kemudian komplikasi diabetes mellitus pada ibu hamil dan bayi, pemeriksaan diabetes mellitus pada ibu hamil, dan penata laksanaan diabetes mellitus pada ibu hamil akan dibawakan oleh Juani Tria. Baik, pada kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Marcelina Septiana Rika untuk membacakan latar belakang dan rumusan masalah. 1. Yang pertama, latar belakang. Diabetes mellitus pada ibu hamil, juga dikenal sebagai diabetes gestasional atau DMG, adalah suatu kondisi yang ditimbul pada seorang ibu hamil yang disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa darah. Kondisi ini dapat terjadi karena perubahan hormon yang terjadi pada tubuh ibu hamil, yang dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Diabetes pada kehamilan dapat menimbulkan berbagai komplikasi pada ibu hamil dan bayi, seperti preeklamsia, akrosomia, dan risiko menderita diabetes tipe 2 pada bayi yang telah dewasa. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi dan memastikan kesehatan ibu dan bayi. Baik, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana patofisiologi diabetes mellitus. Yang kedua, bagaimana patofisiologi diabetes mellitus dalam kehamilan. Yang ketiga, bagaimana faktor risiko dan gejala diabetes mellitus pada ibu hamil. Yang keempat, bagaimana komplikasi diabetes mellitus pada ibu hamil dan janin. Yang kelima, bagaimana pemeriksaan diabetes mellitus dalam kehamilan. Dan yang keenam, bagaimana penata laksanaan diabetes mellitus pada ibu hamil. Tujuan penulisan yang pertama, mendeskripsikan patofisiologi diabetes mellitus. Yang kedua, mendeskripsikan patofisiologi diabetes mellitus dalam kehamilan. Yang ketiga, mendeskripsikan faktor risiko dan gejala diabetes mellitus pada ibu hamil. Yang keempat, mendeskripsikan komplikasi diabetes mellitus pada ibu hamil dan janin. Yang kelima, mendeskripsikan pemeriksaan diabetes mellitus dalam kehamilan. Yang keenam, mendeskripsikan penata laksanaan diabetes mellitus pada ibu hamil. Selanjutnya, kajian teori. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. Hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.
Kemudian kita akan masuk ke bab 2. Yang pertama ada patofisiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang kompleks yang membutuhkan perawatan berkelanjutan dengan strategi pengurangan risiko multifaktorial, kontrol glikemik. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sikresium kerja insulin atau kedua-duanya. Dan yang kedua ada patofisiologi diabetes mellitus pada ibu hamil. Gestasional diabetes mellitus atau disingkat GDM merupakan suatu gangguan toleransi karbohidrat atau TGT, GTT, dan DM yang terjadi atau diketahui pertama kali pada saat kehamilan sedang berlangsung. Sumber dari Konsensus Perkeni 2015. Diabetes dalam kehamilan diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu diabetes mellitus mendahului kehamilan atau DM pregestasional dan DM yang terjadi pada saat kehamilan atau disingkat GDM. Faktor risiko dan gejala diabetes mellitus pada kehamilan. Yang pertama, faktor risiko diabetes mellitus. Yang kedua, gejala diabetes mellitus pada ibu hamil. Faktor risiko yang pertama, konsumsi karbohidrat. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, penggunaan obat. Yang keempat, stres. Yang kelima, alkohol. Gejala: A. Sering merasa haus. B. Lebih sering merasa kelaparan. C. Mudah merasa lelah dan lesu. D. Sering buang air kecil. Komplikasi diabetes mellitus pada ibu hamil. Yang pertama, komplikasi pada ibu. Yang kedua, komplikasi pada bayi. Komplikasi pada ibu: A. Melahirkan secara operasi sesar karena janin akan cenderung lebih besar. B. Keguguran. C. Terjadi kelahiran prematur. D. Preeklamsia, sindrom hipertensi, tingginya protein pada urin, dan pembengkakan pada tungkai hingga eklamsia. E. Berpotensi mengalami diabetes lagi di kehamilan selanjutnya. F. Berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2 meski setelah melahirkan. Komplikasi pada bayi. Yang pertama, makrosomia, bayi dengan berat badan besar. Yang B. Tachypnea, kelainan pernafasan. Yang C. Kelainan jantung. D. Kadar gula darah rendah saat lahir. E. Penyakit kuning. Pemeriksaan diabetes mellitus dalam kehamilan. Pemeriksaan atau screening untuk diabetes pada ibu hamil penting untuk mengidentifikasi ibu hamil tanpa gejala yang menderita diabetes mellitus sebelum timbul tanda dan gejala atau rasa haus berlebihan, buang air kecil sering, dan kelelahan. Ibu hamil yang berisiko mengalami diabetes mellitus gestasional atau kehamilan sebagai berikut. Yang pertama, indeks massa tubuh atau BMI lebih dari 27 kg/m². Yang kedua, riwayat diabetes mellitus gestasional atau kehamilan sebelumnya. Yang ketiga, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Yang keempat, riwayat persalinan bayi besar atau makrosomia berbadan lebih dari 4 kg. Yang kelima, riwayat obstetri, kematian bayi dalam rahim atau IUVD, kecacatan bayi. Yang keenam, riwayat masalah kesehatan selama kehamilan, hipertensi, polihidromion, penggunaan kortikosteroid. Selanjutnya, penata laksanaan diabetes mellitus pada ibu hamil. Tujuan penata laksanaan ini adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan perinatal. Hal ini dapat dicapai apabila ibu hamil dengan GDM dapat mempertahankan normoglikemik selama kehamilan sampai persalinan. Penata laksanaan ini sebaiknya dilakukan secara terpadu antar tim penyakit dalam spesialis obstetrik, ginekologi, ahli gizi, dan spesialis anak. Penata laksanaan GDM mengacu pada pilar tata laksana penyakit secara umum, namun ada beberapa pertimbangan khusus yang harus diperhatikan seperti kadar glukosa darah dan penggunaan terapi medis terkait pemilihan jenis obat. Kemudian,
Saya akan membawakan bab 3, yakni bagian kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yakni gestasional diabetes mellitus merupakan 2% sampai 5% kasus yang terjadi pada kehamilan. Memang angka di atas relatif kecil dibandingkan dengan angka kejadian kasus-kasus penyakit lain yang menyertai kehamilan. Untuk memperkecil risiko yang ditimbulkan oleh komplikasi gestasional diabetes mellitus baik pada ibu maupun janin, dibutuhkan sistem pengendalian dan penata laksanaan yang baik. Ada 5 pilar dalam penata laksanaan gestasional diabetes mellitus yang terapi, nutrisi medik, latihan fisik, obat, edukasi dan monitoring kadar glukosa. Sedangkan pada pengawasan dan pengendaliannya dimulai sejak prakonsepsi, pre-gestasional sampai dengan pasca parto. Kemudian saran, pengobatan diabetes mellitus pada ibu hamil biasanya dapat dilakukan dengan mengatur pola makan dan melakukan olahraga secara teratur. Selain itu, penggunaan obat-obatan juga dapat diperlukan. Namun, penggunaan obat-obatan harus dilakukan dengan hati-hati dan dirujuk oleh dokter. Dalam beberapa kasus diabetes mellitus pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi seperti berat badan bayi kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kesehatan bayi yang lahir dari ibu hamil yang mengidap diabetes mellitus. Sekian materi yang dibawakan oleh kelompok 7. Terima kasih atas perhatian dari penonton. Dan semoga materi kali ini dapat memberikan pembelajaran yang baik dan bermanfaat tentunya bagi penonton. Mohon maaf apabila selama diskusi dilakukan terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.